Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas pemeriksaan 3 tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Alasannya berkas Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jaksa memberi petunjuk Polda Metro Jaya untuk memeriksa saksi, ahli, dan barang bukti termasuk yang diajukan Roy Suryo. Sementara kuasa hukum Roy Suryo menilai pengembalian berkas menjadi keuntungan bagi kliennya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya dapat melengkapi materi pembelaan dengan penambahan keterangan dari pemeriksaan ahli Senin ini. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Ya. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin yang... SOP Solo berarti. Iya. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Ya. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Ya. Jika kubu Roy Suryo menyebut pengembalian berkas atau P19 menguntungkan mereka, bagaimana di mata kubu Jokowi? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Roy Suryo, tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, dan juga sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Aswan. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Tasya. Ya, saya ke Mas Roy dulu. Ya. Berkas sudah dikembalikan, kita sudah dengar statement dari pengacara, tapi saya ingin tahu di balik layar skenario seperti apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum Anda yang mungkin akan terjadi setelah ini. Ya, sebenarnya nggak perlu ada skenario kayak sinetron aja ya. Tapi ini kan sudah saya prediksikan. Coba lihat rekaman-rekamannya. Mungkin Nusantara TV punya nggak ya. Dulu saya mengatakan ketika dilimpahkan pada tanggal 13 Januari yang lalu, dan itu namanya P18, jadi dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, saya waktu itu sudah bilang, nggak akan P21. Apa yang membuat Anda yakin waktu itu? Yakin karena waktu itu adalah cepat sekali. Belum ada pemeriksaan para ahli, belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau membaca BAP kita, BAP saya, BAP-nya Dr. Rismon, BAP-nya Dr. Tifa, dan juga BAP-nya Pak Bu Kurnia, Pak Rizal, dan juga Pak Rustam, nggak akan nyambung. Karena antara pertanyaan yang kemudian dipertanyakan ke kami, tanggal 22 Januari dan 26 Maret, tidak ada peristiwa hukum yang kami lakukan pada saat itu. Jadi nggak boleh dia mengarang lagi, lokus dan tempusnya saja salah. Ya. Dan kemudian kami ditanyakan peristiwa yang kami tidak ada di situ. Makanya kalau itu, saya waktu itu bilang, ingat betul kan Mas, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh ini berarti kebohongan besar yang terjadi pada berkas. Kalau dari pemeriksaan terakhir Anda membacanya ini mau dibawa kemana Mas Roy? Ya kan dari petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi, ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV. Betapa konyolnya. Katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Iya nih, kalau saya ada catatannya ya, Mas Roy. 130 saksi, menyita 17 barang bukti, ada 709 dokumen, ada 22 keterangan ahli. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua. Jadi artinya kan itu abal-abal semua. Gitu loh berkas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Makanya jangan ditanya lagi kalau ini mungkin memang akan panjang dan
nanti akan semakin terbalik malahan ketika fakta-fakta yang diajukan, termasuk kami misalnya kemarin mengajukan ahli ITE, Prof. Henry, yang mengatakan undang-undangnya salah semuanya. Undang-undang ITE ini kan nggak bisa dipakai. Pasal 32 dan 35 itu salah besar. Ini untuk transaksi elektronik. Ini pasal yang dikenakan untuk Anda ya? Termasuk 227, termasuk juga 28 gitu loh. Kemudian pasal 310, 311 atau yang sekarang jadi 433, 434, itu pun ada ahli pidana kita ya, Prof. Hamidah yang mantan Kompolnas, kemudian juga Dr. Didit, dan besok akan aja juga Pak Asmi, ya, dan kemudian ada juga Pak Ganjar Surya Putra Laksamana, itu akan membantai itu semua. Jadi artinya pasti akan putus. Artinya akan putus itu akan patah dan kemudian selesai P19. Padahal kan P19 itu ada waktunya cuma 2 minggu. Nanti bolak-balik selesai nggak bisa maju perkaranya. Ini Anda percaya diri akan seperti ini ya? Sangat percaya diri. Oke, Pak Andi tanggapannya. Ya kalau itu biasanya kan kalau P19 terus ke P21 ya kan biasanya sih ya kalau itu nggak langsung ke P21. Biasanya kan ada kembali dulu ya prosedur yang dijalankan. Tapi kalau Anda memaknai pasal 32 dan 35 ini sebenarnya salah alamat ke Mas Roy dan teman-teman? Ya saya nggak bisa masuk ke arah itu karena itu sudah materi penyidik ya. Jadi biarlah penyidik yang menilai apakah itu masuk atau tidak. Kalau Mas Roy mengatakan itu tidak masuk, itu salah, itu kan hak beliau untuk mengatakan itu. Karena penyidik kan sudah melakukan itu, menerapkan pasal itu bahwa terjadi, berarti dia punya alasan-alasan dan punya evidence ya yang menguatkan penyidik untuk melimpahkan bahwasannya masuk mens rea-nya di pasal tersebut. Tapi yang jelas bahwasannya ini kan masih berproses lah ya. Kalau kita lihat itu bahwasannya memang saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa ya. Jadi bagian itunya diakui sama lah ya Pak Ya kalau menurut saya sih dari situ ya kita lihat. Karena saksi ahli kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu loh. Memang akan dilengkapi kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu loh. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum. Dan kami sih berharap bahwasanya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Dia tidak panjang-panjang karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga gitu loh. Semua bicaranya jangan panjang-panjang tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan kayak berputar-putar. Dari dilaporkan 30 April. Kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada. Udah gak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai. Berkasnya masuk P21 ini kan jelas masyarakat kan bisa melihat Mbak Tasya. Udah ratusan barang bukti. Ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi. Ahli ITE-nya ternyata konyol, nggak bisa menerjemahkan undang-undang ITE. Ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, nggak bisa membaca itu digital apa enggak. Kan konyol banget. Makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli yang benar ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan saksi-saksinya pun kita hadirkan saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa, itu Mbak. Jadi makin terbongkar. Jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk membela diri. Memang harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas dari kami sih sudah ya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya itu sesuatu yang minor. Jadi Anda masih percaya bahwa ini masih akan bisa berproses? Ya jelas itu kan sudah dikatakan itu kan. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung P21. Biasa kan kembali juga. Nanti kan kembali, kenapa kembali itu kan karena ada sesuatu lah misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Jadi kalaupun habis setelah ini kemudian dikembalikan lagi itu pun masih wajar Pak Andi? Nah ini kalau saya punya ini ya, kalau saya setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu bagaimana kekurangan-kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Poin A, B, C, D. Ada catatan dari jaksa. Catatan kan. Itulah yang dimasukkan. Oke ini dimasukkan ke ini dimasukkan ke ini. Berapa ratus lagi setelah itu baru diserahkan kan gitu. Loh. Dan saya yakin setelah diserahkan itu ya pasti insya Allah. Oke, saya ingin mengutip